Dia tuh masuknya enak banget ya. Iya. Kayaknya setiap jawab tuh udah ada bahan materi kelihatan. Bagus gak tuh gak masuknya tuh kelihatan rajin. Belum beres Ki. Akhirnya jadi ngerjain hal yang lain, jadi nggak fokus. Nggak fokus. Betul sih, itu tantangan pertamanya nggak fokus itu sih. Nggak fokus gitu. Jadi tantangan pertama. Terus juga nggak tahu nih gimana ya Nova sama Bang B. Kalau gue lihat sebetulnya WFH ini tuh atau remote working ya yang sekarang dia, karena kan sekarang dengan PPKM udah lebih longgar, orang bisa ke kafe, bisa ke mana gitu kerjaannya. Ya sebetulnya jadi PR buat perusahaan juga sih. Kayak tadi nih, Nova kan ada kendala kayak harus tetap ada tanda tangan dan lain-lain. Temu tamu, notulen dan lain-lain. Nah itu jadi tantangan perusahaan juga. Se-fleksibel apa nih perusahaan ke depan bisa adapt ke kondisi itu. Maksudnya kan ya sekarang kan kantor kita udah mulai implementasi digital signage juga ya. Tapi kan baru di transaksi keuangan nih. Nah, mungkin nanti pelan-pelan dari sana jadinya bisa support work from anywhere tadi, karena terutama buat yang udah berkeluarga ya, kalau gue lihat yang udah berkeluarga tuh kan kadang harus antar anaknya ke sekolah. Tugas-tugas yang nggak pernah dikerjakan jadi terasa, jadi kewajiban gitu ya. Ada rapat komite sekolah. Wah iya. Waduh sering banget. Belum lomba mewarnai anak. Lomba apa terus kan. Anaknya mau main keliling komplek gitu. Banyak cerita saya ternyata ya. Iya. Kayaknya akan menuju ke sana beberapa waktu ke depan tuh kayaknya bakal ke sana deh Bang B. Tapi menurut Argi kalau kerja ideal tuh waktunya tuh berapa lama sih ya? Kalau menurut gue sih terlepas WFH atau WFO terlepas WFH atau WFO ya. Apa nggak kerja tapi digaji? Enak sekali, mantap sekali. Apanya ya, pakai sarung sambil ngapain burung ya? Pagi-pagi, kopi, koran, singkong goreng, gini-gini. Ini bapak-bapak banget. Gimana kalau Argi? Kalau misalnya? Kalau menurut gue sih ya Bang B, kerja itu nggak bisa dinilai, nggak hanya bisa dinilai dari waktu kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa atau kerja berapa lama. Tapi output apa yang bisa kita deliver di hari itu. Itu sih. Kita kan udah punya KPI ya. Kita udah tahu nih tiap bulan targetnya mau pencapaiannya. Ya mau ambil sampai mana nih targetnya, sampai nanti di akhir tahun targetnya full tercapai. Jadi menurut gue mendingan based on project, based on result daripada based on result ya. Based on result, karena dengan menurut gue ya, dengan kondisi WFH sekarang kadang kita malam-malam juga ada meeting. Iya, betul. Betul. Kadang kerjaan juga lebih banyak di malam. Kadang kerjaan lebih banyak di malam karena kan pasti ada proses itu tadi yang gue bilang. Decision making dan lain-lain yang mungkin dengan kondisi sekarang jadi ada beberapa yang terhambat karena nggak bisa tatap muka langsung, nggak bisa diskusi langsung gitu, nggak bisa ambil keputusan langsung. Jadi ada beberapa layer yang harus dilewatin. Cool. Lu kayak gitu. Menurut lu kerja paling enak 2 jam? Wah, kayak rental PS3. Kalau misalkan kerja itu, aku udah pernah baca beberapa artikel sih Bang. Wih, gila nih. Dia tuh masuknya enak banget ya. Kayaknya setiap jawab tuh udah ada bahan materi kelihatan pinter gitu. Dan kan gue tuh jawabnya kelihatan tua, kelihatan jadul. Bukan sih. Jadi kayak sering aja nonton podcast tentang kerjaan, flexible time, work life balance kayak gitu-gitu kan. Kalau aku sih nggak masalahin ya tentang jam, misalnya kayak dari jam 7.45 sampai jam 4:30 gitu kan. Aku tuh pengennya tuh kayak di harinya aja sih, misalnya kayak 4 hari dalam sepekan kayak gitu. Cocok. Bisa. Itu aku pribadi ya, biar bisa work life balance juga kan. Jadi kita ada menyisihkan untuk pekerjaan, sosial, keluarga, sama me time sih pastinya. Tapi ngikutin ini ya. 4 harinya tuh ngikutin weekend, Sabtu Minggu, enggak juga? Oh, enggak juga. Tapi kayak di Jepang kan? Yang di Jepang. Iya. Jepang
kayak 4 hari dalam sepekan kayak gitu. 4 hari doang dia kerja Senin, Kemarin Selasa, tuh, Rabu, Kamis. ini nih, gue ada data nih ternyata Jumatnya sholat Jumatan dong. ada penelitian di Islandia malah. Islandia itu Eropa. Islandia itu bilang kalau ada penelitian bahwa kalau udah kerja 4 hari dengan produktivitas yang sama, gaji yang sama, produktivitas yang sama, hasil yang sama, itu mereka lebih happy daripada 5 hari. Yes. Padahal nih kalau kita angkat ke di manajemen mungkin mereka akan marahin kita. Kenapa kemarin? Ngaco lu. Ini Indonesia bukan Islandia. Tapi memang datanya ada bahwa penelitian sana 4 hari itu produktivitas cukup. Karena mungkin ketika 4 hari Senin sampai Kamis lah sebut. Jumatnya kan orang udah jalan ke Bandung gitu ya. Udah ke Bandung, udah ke Jogja, ke Bali, udah kereta. Itu lebih produktif sih. Iya sih, mungkin bisa dicoba ya. Kita coba lah. Tolong sutradara disampaikan. Coba titip pesan. Nih, kalau ngomongin waktu kerja, pernah nggak Aregi, Nova kerja sampai malam banget nggak berhenti? Bukan mulai malam ya, maksudnya dari pagi jam 8 kerja, beres paling malam jam berapa? Beres paling malam. Pernah nggak lembur? Lembur pernah, pastinya lembur pernah, sering. Apalagi kalau ada RKP ya. Wih, masuk lagi tuh kalau ada RKP. Kelihatannya kerjanya bagus. Sering sih Mas, apalagi kalau misalkan kayak rapat tuh sering juga sih jam 7 kayak gitu rapat. Paling malam kejadian paling malam lembur. Kejadian paling malam jam 10:30 malam pernah sih. 11 malam. 11 malam. Itu zamannya RKP sih. Wow. Kayak gitu. Karena banyak banget kan. Tadi lu Aregi aku tahu lebih malam pasti. Dan berkata tidak, itu penting banget. Itu penting banget sih. Yes, itu penting banget. Bukan menolak ya. Bukan menolak, tapi berkata tidak. Iya. Pada narkoba. Wah, bener. Tidak pada jangan. Yes, itu nyambung ke mental health juga sih kalau kita berani nolak tuh. Bukan berarti nolak pekerjaan nih untuk tidak melesaikan ya, tapi mungkin memitigasinya dengan cara kasih ke orang, diundur lah, menunda finalisasinya. Ya, kayak ini tolong ya dikerjain. Nggak mesti hari ini kan? Yes. Iya, tergantung urgensinya ya. Ada deadline yang lain mungkin. Nah, karena di hari itu juga kita udah punya target kan, hari ini mau nyelesain apa aja gitu. Itu juga penting sih Bang Benova, nentuin di awal hari itu kayak, mau beresin ini nih. Yeah. Itu yang gue lakuin sih. Tiap pagi gue sekarang nyampe kantor buka note deadline hari ini apa. Dari yang pertama prioritas utama, sekunder gitu baru. Ya kadang-kadang memang sekundernya jarang selesai ya, tapi yang primernya beres ya. Bagus nggak tuh gak masuknya tuh, kelihatan rajin. Ya karena memang itu sih. Hari kita belum jawab. Paling malam jam berapa? Paling malam, iya selama kerja ya. Iya selama kerja ya. Bukan selama kerja sih paling malam pernah sampai jam 1:30 pernah. Siang kan? Malam. Pagi ya. Pagi ya. Cuman emang ya itu nunjukin kerja tuh nggak jam 8 sampai jam 5. Di saat ada beberapa orang yang bisa ngatur waktunya pulang jam 4:30 misalnya. Kadang-kadang jam 4:30 kurang 2 menit udah di tempat absen. Ya nggak ada. Itu aku tuh salut sih udah gitu. Udah menit lagi ya bukan ya. Sambil lihat jam. Mampir deh. Kali-kali 4:30 turun ke tempat absen. Itu udah ada yang standby. Malah itu momentum orang-orang buat ngobrol sih. Jadi 15 menit lagi pulang nih ngobrol dulu. Itu salah satu yang menarik. Iya. Tapi kalau Bang B sendiri paling malam tuh pulang jam berapa tuh? Saya tuh kapan pulang malam ya? Nggak, maksudnya kalau pulang malam pulangnya pagi. Pulang pagi. Nggak, kalau pulang malam yang pasti memang pernah. Jadi ini kejadiannya agak menyedihkan. Jadi dulu pernah gue lembur. Emang ada kegiatan penting untuk besoknya kita nyiapin materi dan lain-lain sekitar jam 9:30 lah. Ini nggak termalam ya, cuman paling ekstrim aja sih. 9:30 gue pulang. Bawa kendaraan pulang. Karena udah malam keluar, udah nggak fokus lah otak tuh, udah kerja capek. Keluar kantor, kejamret. Oh iya. Dan kan, kenapa hari dulu kita kejamret. Jadi sebenarnya kalau aku lihat, aku kejamret bukan karena aku lengah juga, bukan lengah sih oke, tapi nggak terlalu utama lengah. Capek mungkin karena diporsir kerja sampai malam, pas keluar nggak fokus. Bayangin gue tuh naik mobil, bawa kendaraan mobil, di stop mobil gue. Stop, benar-benar di stop. Stop. Iya, jadi modusnya pecah ban. Ngasih tahu bannya kempes Mas. Iya, kayak gitu. Modusnya gitu. Kan stop udah malam 9:30 lah. Di stop. Ya sebenarnya kalau malam pun nggak malam-malam banget 9:30. Cuman ekstrim itu sih. Jadi efek samping dari kita kita kerja sampai malam, pas pulang nggak konsen. Ya, karena batas kita juga. Kita punya batasnya ya. Yeah. Maksudnya batas mikir, batas
batas kerja. Ya, tapi gue takut juga waktu di stop pas keluar mobil dari kantor, stop. Gue takutnya bos. Terus belum beres. gitu. Belum beres Ki. Itu lebih serem sebenarnya daripada jambret. Belum beres gitu. Gokil sih. Tapi memang waktu kerja tuh, jam-jam kerja tuh unik-unik juga. Jadi gue pernah satu momen, ini tempat yang lain ya, kerja lainnya. Pengalaman lihat orang apa-apa, tempat kerja yang sekarang juga apa-apa. Mulai sekarang nih semuanya. Enggak, jadi Sebelum yang Taspen, Bang B pernah kerja juga nih tempat lain? tempat lain nggak kerja full sih, karena memang dia dibawa sama senior ya. Di salah satu media. Nah, medianya itu nggak boleh kita sebut nama lah ya. Depannya ya. Nah, Editor tolong disensor. Jadi waktu ada momen lucu tuh kalau memanfaatkan waktu kerja tuh mereka dengan cara ibadah sih. Ya kita nggak boleh nyalain orang ibadah sih ya. Cuman kalau sholat duha 2 jam kan aneh. Ya nggak? Jam 8 masuk, absen, izin bos ke masjid dulu. Setengah 11 balik lagi. Sholat 2 jam, ngapain sholat 2 jam? Itu sholat apa? Zikirnya panjang kali. Iya kan kita nggak bisa nolak ya kalau aku tuh mau jadi bosnya. Wah dia mau ibadah masa kita tolak? Iya, kita nggak tahu. Mungkin zikirnya panjang, itulah masalahnya kita lagi banyak. Pasti punya dong teman-teman di ruangannya yang tiba-tiba keluar gitu. Kalau gue nggak di sini sih, di tempat kerja yang lama juga. Ya, boleh ada tempat yang lama nih. Tempat kerja yang lama gitu juga. Rata-rata yang bapak-bapak yang udah senior ya, dan yang emang terbiasa kerja di lapangan gitu, Nov. Jadi kalau misalkan abis briefing pagi, abis meeting pagi kan, hilang. Ya, abis ini, Rek, bentar ya, gue mau ngopi dulu gitu. Oh iya, ngopi. Ternyata dia narik ojek. Sampai pulang, tidak balik-balik lagi. Ngopinya di mana? Di Aceh, jangan-jangan nih orang. Gayo langsung. Kopi tarik. Kalau lu pernah lihat nggak teman-teman yang aneh gitu? Itu boleh disebut nggak sih? Maksudnya bukan disebut namanya, maksudnya ada juga sih di divisi aku. Oh, namanya jangan lah, takut ibu dimusuhin. Jangan. Aduh, YouTube nih. Ayo lah, sebut aja Mawar. Aja Mawar. Kan ada namanya Mawar asli situ, enggak dia? Ada. Oh iya. Sama sih kasusnya kayak Bang B, dia memang alibinya itu dia mau sholat ibadah. Kayak gitu kan. Ya Pak, saya izin sebentar ya mau sholat. Ternyata umroh langsung ya ke Arab. Pulang-pulang kayak jam 1, jam 2 kayak gitu kan. Terus nanti nih kalau misalkan udah jam 2 nih misalnya di tempat kan, tiba-tiba menghilang, tapi nggak tahu kemana gitu loh. Tapi kalau pagi dia pasti sholatnya dari jam 9 sampai jam 2 sih, itu pasti. Dan itu tiap hari loh. Wih, keren sih. Dan itu tiap hari. Mungkin perlu di ini juga ya, Nov. Maksudnya sidak. Bukan sidak. Maksudnya ditanya lah, yes, gitu, yes. Ada masalah apa? Udah, jadi kayak takutnya kan ada masalah yang dia nggak berani bicarakan sama teman sekantornya. Betul. Dia pikirin sendiri, nanti stres, mental health-nya terganggu. Iya. Tapi so far enggak sih di tempat aku tuh ya orangnya asik-asik sih, asik-asik. Paling kayak orang-orang Sumatera semua kan, rata-rata gitu kayak ngomongnya bombardir gitu kan, teriak-teriak woi gitu kan. Nah, orang Sumatera juga nggak? Orang Sumatera. Medan. Oh, aku punya cerita di Medan. Aku OJT di Medan, Regi. Oh iya, lu di Aku Medan. OJT di Medan. Oh, Bang OJT di Medan? OJT di Medan. Pas di Medan tuh gini. Jadi ada cerita dulu katanya direksi Taspen main ke KCU Medan. Terus ngomong ke drivernya, "Hey, Pak, tolong carikan tempat buang air kecil, saya pingin buang air kecil," katanya. Drivernya orang Medan bilang, "Sebentar Pak, kita cari galon." Oh iya. Kita cari galon, Nak. Bingung kan direktur kita kan, kenapa cari galon katanya. Ternyata di Medan itu, pom bensin itu galon artinya. Kebayang nggak tuh direksi di Medan? Gak sopan gua jauh-jauh ke Medan suruh pipis di galon. Terus galonnya galon. Aduh, kalau editor. Enggak ternyata galonnya galon isi ulang. Tapi galon itu tuh galon itu ya Pak. Ini pom bensin ya sana galon sebutnya. Iya, kalau di sana pom bensin tuh galon. Terus kalau tusuk gigi, tau nggak bahasanya apa? Dongkrak. Wow, ini dong. Ya kan orang-orang kalau misalkan mikir dongkrak, apa tuh dongkrak? Mesin yang buat. Iya. Yang digeser terus. Ya, emang unik sih bahasanya. Unik sih bahasanya dan lucu-lucu juga. Apalagi kalau kayak Mas Regi coba datang ke Medan. Motor tuh kereta. Iya, motor tuh kereta kan. Ada satu lagi aku tuh waktu di Medan
lagi makan siang nih ditawarin sama atasan bos gitu. Makan siang makan kayak makan bakso apa mie gitu, kok panas-panas. Makan. Terus aku tanya sama ibunya, "Rizky, mandi enak nih kayak gini nih kalau." "Iya Bu, enak," gue bilang. "Mandi, aku bilang kok suruh mandi," gue bilang. "Mau mandi?" "Enggak Bu," katanya. Tiba-tiba datang manis dingin, es teh manis. Kan kita nggak mau ya, lagi panas-panas makan bakso dikasih manis dingin kan mau. Kenapa dia mandi, kan kita mikir mandi. Kita mikir kan, mandi karena gue keringetan ini diejek gue. Terus yang ngajak ibu-ibu juga gitu kan, kita nggak takut kan. Ya mikirnya jangan kejauhan dong. Nggak gitu dong konsepnya.